Hai guys, kembali lagi di Satu Detik Film. Di video kali ini, Satu Detik akan menceritakan sebuah film yang bercerita tentang manusia yang dikutuk untuk hidup abadi, alias nggak bisa modar. Film ini berjudul Love Tale 2025. Ternyata begini guys, awal mula Dracula itu muncul. Daripada banyak ngoceh di awal keburu mules, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subrek, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Satu Detik. Kisah dimulai pada tahun 1480 di Eropa bagian timur, di sebuah kerajaan Wallachia yang dipimpin oleh Pangeran Vlad II yang terlihat sangat mencintai istrinya bernama Elizabeth. Itu terbukti saat Vlad memberikan sebuah hadiah berupa kotak musik. Keduanya pun terlihat sangat bahagia. Namun sayang, hal itu tak berlangsung lama, di mana saat prajuritnya memberitahu jika pasukan musuh sudah mulai mendekat. Rupanya, kerajaannya saat ini sedang berperang dengan kerajaan lain. My lord, war calls. Take care of yourself, my king. Sebagai seorang pangeran, akhirnya Vlad maju ke medan perang untuk memimpin pertempuran. Tapi sebelum itu, ia sempat mendatangi Paus untuk didoakan agar istrinya diberi keselamatan. If he takes her life, he can take me. If she doesn't survive, I won't be able to go on. I want him to spare my wife. Safety. Amen. Tibalah Vlad di medan pertempuran, di mana ia mulai menyemangati pasukannya, sedangkan Elizabeth dikawal menuju tempat aman. Namun sayang, rombongan mereka disergap oleh pasukan musuh yang sudah menunggunya di atas pepohonan. Di sisi lain, rupanya Vlad berhasil memenangkan pertempuran berkat strategi dan Vlad yang pandai menggunakan pedang. Tapi seketika ia panik saat mengetahui pengawal Elizabeth istrinya diserang oleh pasukan musuh, sehingga ia langsung bergegas menyusulnya saat itu juga. Kembali pada Elizabeth, kini tinggal Elizabeth seorang. Rupanya ia masih dikejar oleh prajurit berkuda. Dan saat melewati area bersalju yang terdapat banyak jebakan beruang, di sana kuda musuh menginjak jebakan beruang hingga satu persatu kuda mereka terjatuh. Namun sayang, kuda Elizabeth pun terkena jebakan beruang. Saat Elizabeth sudah terpojok, untung saja Vlad datang tepat waktu dan berhasil menghabisi kedua musuh. Namun saat ingin menghabisi satu musuh lagi yang sedang menyerang istrinya, tiba-tiba oh my god, bagaikan terkena skill 2 Moskov. Pedang Vlad yang dilempar kepada musuh malah tembus mengenai istrinya, sehingga hal itu membuat Elizabeth istrinya meninggoy. Setelah pertempuran selesai, Vlad yang kembali ke kerajaan langsung mendatangi Paus. Ia marah kepada Paus karena beranggapan jika Paus tidak mendoakannya. Vlad yang bucin parah kepada istrinya meminta Paus agar menghidupkan kembali istrinya. Namun karena permintaannya di luar nurul, Paus pun istighfar dan hanya bisa menenangkannya. Akan tetapi, Vlad yang murka mengatakan bahwa kini dia sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Lalu ia membunuh Paus, dan setelahnya terjadi kejadian aneh, seperti patung Yesus yang mengeluarkan cairan merah.
400 tahun kemudian di sebuah klinik cabang Paris, seorang pastor mendatangi dokter bernama Domut bersama asistennya bernama Simon. Mereka sedang menangani sebuah penyakit aneh. Setibanya di sebuah ruangan yang gelap, di sana sudah ada pasien wanita asal Itali bernama Maria, sedang terbaring dengan tangan yang dirantai. Diketahui bahwa Maria merupakan tunangan Henry yang merupakan seorang bangsawan. Si dokter kemudian menjelaskan jika semua ini berawal saat pesta pernikahan Maria, di mana saat itu Maria tiba-tiba histeris ketika melihat seorang uskup datang ke pernikahannya saat hendak memberikan pemberkatan. Dan yang mengejutkannya adalah dari hasil tes darah menunjukkan bahwa Maria lahir di tahun 1759 dan sudah hidup selama 130 tahun. Dengan sebuah fakta yang ditemukan dan juga gelagat aneh yang Maria tunjukkan, sang pastor yakin jika Maria adalah seorang vampir. Pastor lalu membuktikan hal itu dengan membuka jendela dan juga menunjukkan sebuah salib. Dan benar saja, setelah terkena sinar matahari, kulit Maria pun seketika terbakar. Pastor juga menjelaskan bahwa Maria bukanlah vampir generasi pertama. Dengan kata lain, masih ada vampir yang lebih kuat, di mana pihak gereja sudah lama mencari asal-usul vampir tersebut. Maria lalu menyebut tuannya yang seorang pangeran, dan saat ini ia sedang mencari reinkarnasi istrinya. He comes to find his princess. Don't bother. He'll find you. Di malam harinya, di daerah bersalju, terlihat seorang pria baru turun dari kereta kuda bernama Jonathan. Kita panggil aja John. Ia adalah seorang notaris, dan saat ini John akan menemui kliennya. Rupanya itu adalah kerajaan Wallachia. Setibanya di pintu gerbang, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri, dan sekelebat dia melihat sosok misterius. Dan iya, tiba-tiba sosok itu sudah berada di belakangnya, di mana ia adalah Vlad yang kini telah berubah menjadi sosok vampir. Ia lalu memperkenalkan diri sebagai Dracula. Sedikit penjelasan, jika pada masa itu nama Dracula belum setenar sekarang, sehingga John menganggap itu hanyalah nama biasa. Dan dari sini kita akan menyebutnya Dracula atau Alucard. Setibanya di dalam, John disuguhi banyak sekali hidangan. Sambil menikmati makanan, John terkesan dengan istana Dracula, bak kerajaan kuno. John pun heran dengan Dracula yang tidak ikut makan bersamanya. Namun Dracula mengalihkan pembicaraannya dengan kemampuannya. Nice trick. Dirasa hanya trik receh, John pun iya-iya aja. Dracula lalu menanyakan tujuan John datang kemari, di mana John berniat untuk menanyakan apakah Dracula akan menjual gereja tua miliknya yang ada di Paris. Dan jika Dracula menjualnya, gereja itu akan dijadikan rumah sakit. Di saat John sibuk mencari berkas, tanpa sengaja dia menjatuhkan sebuah salib, sehingga Dracula membakarnya tanpa sepengetahuan John. Pusing mendengar bacotan si John, Dracula kemudian mengantarkannya untuk tidur. Dracula juga berpesan pada John agar tidak keluar kamar. Akan tetapi, John tidak begitu menanggapinya. Sambil menyetel musik, Dracula memerintahkan patung Gargoyle untuk mengawasi si John. Watch him. Di kamar, John menemukan sebuah buku, di mana buku itu berisikan tentang sejarah kastil tersebut. Namun anehnya, ada satu lembar kertas yang hilang. Di sisi lain, pastor mendatangi kediaman Henry, tunangan Maria. Pastor lalu memberitahu jika Maria baik-baik saja dan masih dalam proses pemulihan. Pastor kemudian meminta izin untuk memeriksa kamar Maria. Dan tanpa sengaja, di sana ia menemukan sebuah halaman buku yang hilang, yang rupanya terdapat sebuah gambar Elizabeth, istri si Dracula. There you are, Princess Elizabeth. Di sisi lain, meski sudah diperingatkan, John yang kepo berniat untuk memeriksa tempat tersebut.
Ia lalu menemukan sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi sebuah lilin. Lalu pandangan John teralihkan dengan peti mati, yang ketika ia membukanya, peti itu berisi Dracula yang sedang tertidur. Sehingga meskipun masih nyut-nyutan, John yang tersadar mulai panik ketika mengetahui dirinya sudah tergantung dengan keadaan terbalik. Dracula lalu menggores leher John, dan cairan merah yang menetes ditampung di dalam sebuah baskom, bak genteng bocor. Dracula lalu mengatakan apa permintaan terakhirnya. John yang masih punya cicilan pay letter pun berusaha mengulur waktu dengan meminta Dracula untuk menceritakan tentang dirinya. Just a wish. Yes. Please. A story. Dracula menceritakan kisahnya, di mana ia yang dikutuk untuk hidup abadi, ia pun sampai bosan untuk hidup. Namun kini Dracula punya tujuan, karena ia percaya bahwa istrinya akan bereinkarnasi. Ia pun sudah berusaha untuk mencari reinkarnasi istrinya, tapi tak kunjung menemukannya. Dari negara ke satu negara lain, hal itu pun sia-sia. Merasa putus asa, ia mencoba untuk bundir. Akan tetapi, meskipun berkali-kali ia mencoba, ia tetap kembali hidup. Fears. Even the desire to. Hingga satu waktu, ia menciptakan sebuah parfum, dan bagi siapa saja yang mencium parfum tersebut, ia bisa mengenalikannya, atau dengan kata lain, orang-orang akan tunduk padanya, sama seperti di film Perfume. This perfume. Rupanya hal itu juga sia-sia. Saat di sebuah pesta, Dracula yang sudah muak mencari reinkarnasi istrinya, tapi tidak pernah ketemu. Ia lalu menggigit beberapa wanita untuk dirubah menjadi vampir. Dan salah satunya adalah si Maria, di mana mereka yang digigit diperintahkan untuk mencari reinkarnasi Elizabeth. Dan ia memutuskan untuk tetap berada di dalam kastil. Sedikit penjelasan guys, mereka yang digigit oleh Dracula bukanlah vampir murni. Oleh karena itu, mereka tidak kebal jika terkena sinar matahari. Sedangkan Dracula sendiri adalah vampir murni. Ia kebal terhadap sinar matahari. Itulah perbedaan vampir KW dan ori. Lantas apakah vampir Heos GGS vampir KW? Setelah mendengar kisahnya, John pun mengerti tentang perasaan Dracula. Ia lalu memohon agar nyawanya diampuni, karena ia juga memiliki seorang tunangan yang kini sedang menunggunya. Dracula yang kepo dengan wajah tunangan John meminta untuk melihat wajahnya. John pun memperlihatkan foto tunangannya yang tersimpan di dalam sebuah liontin yang bernama Mina. Bagaikan hoki setahun dipakai sekali. Dracula yang sudah mencari dari ujung negara sampai ujung sedotan malah menemukannya dengan cara tak sengaja. Dracula pun terlihat senang ketika melihat wajah Mina yang mirip dengan wajah Elizabeth. Ia juga yakin jika Mina merupakan reinkarnasi Elizabeth. Sebagai ucapan terima kasih, ia tidak jadi membunuh John sebagai imbalan karena telah menemukan Elizabeth yang selama ini dia cari-cari. Di tempat lain, pastor menunjukkan gambar Elizabeth kepada si dokter. Ia menjelaskan bahwa mereka harus menemukan wanita yang mirip dengan gambar ini agar bisa menangkap Dracula. Ia juga mengatakan Tuhan bisa menolak kematian bagi mereka yang menghinanya. Akan tetapi, jika orang itu bersungguh-sungguh melakukan pertaubatan, maka Tuhan akan menerimanya. Hingga tak lama, Simon mengatakan jika wanita digambar mirip dengan teman Maria, yang kini sedang berada di depan untuk menjenguk Maria. Setelah menemui Mina, mereka menanyakan bagaimana bisa Mina bisa berteman dengan Maria. Mina lalu mengatakan bahwa ia bertemu dengan Maria di sebuah pesta beberapa hari yang lalu. Dan sejak saat itu, Maria sangat antusias untuk berteman dengannya. Sampai pada saat pesta pernikahannya tiba,
Maria yang melihat pastor tiba-tiba saja histeris. I don't belong in this time. Yes, I do. Sementara itu, Dracula menyamar sebagai gelandangan. Biarawati yang melihat itu merasa kasihan, lalu mengajaknya untuk masuk ke dalam. Namun setibanya di dalam, Dracula menunjukkan diri aslinya dan mengoleskan parfum ajaib miliknya. Sehingga para biarawati pun mulai terpikat dengan aroma parfum tersebut dan mulai mendekati Dracula seperti tuannya. Hingga salah satu biarawati pun terpilih untuk dihisap darahnya. Kembali pada John yang berusaha kabur dari kastil. Namun sayang pelariannya itu diketahui oleh salah satu gargoyle. Para gargoyle itu pun akhirnya berusaha menghentikan John. Sehingga hal itu membuat John terjatuh dan terguling ke sebuah danau beku. Ketika salah satu gargoyle berusaha mendekatinya, tiba-tiba ia tenggelam karena tubuhnya yang terbuat dari batu. Mengetahui para gargoyle tidak bisa mengejarnya, John menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Kembali pada Dracula yang kini sudah berada di klinik Dr. Dumont. Dan kini penampilannya sudah kembali muda setelah menghisap darah perawan. Dengan parfum andalannya, ia berhasil mengendalikan Simon untuk menuntunnya ke kamar Maria. Mengetahui tuannya datang, Maria pun terlihat senang. Lalu Maria mengatakan bahwa ia telah menemukan Elizabeth. Dracula lalu memberikan Simon kepada Maria sebagai hadiah darinya. Di keesokan harinya, Bapak Pastor yang sedang mencari informasi tentang Pangeran Vlad diberitahu bahwa Maria telah menghilang. Setibanya di klinik, Dr. Dumont memberitahu bahwa Maria telah menghilang, sedangkan Simon sudah berubah menjadi vampir dan diikat di atas tempat tidur. Menyadari adanya taring pada mulut Simon dan bau parfum yang menyengat, ia yakin bahwa orang yang telah membebaskan Maria adalah Dracula. Menyadari hal itu, sontak Bapak Pastor pun panik karena kini mungkin Dracula akan mendatangi Mina. I was thinking of giving a transfusion. Di tempat lain, Mina yang lagi bengong dikagetkan dengan suara ketukan dari arah pintu. Dan ketika dia membukanya, As quickly as it came, let's not speak of it anymore. rupanya itu adalah Maria. Maria lalu mengatakan jika kini dia sudah sembuh, sehingga Dr. Dumont pun mengizinkannya untuk pulang. Maria lalu mengatakan jika ia ingin mengenalkan temannya kepada Mina di sebuah pesta tahun baru. Quickly, go change! Go change! Setibanya di hotel, Dracula pun sudah tidak sabar menunggu kedatangan Mina. Dan pada saat ia melihat Mina, ia kembali mengingat wajah istrinya. Dan seketika Dracula mencium tangannya. Bak terkena genjutsu, tiba-tiba saja Mina merasakan sebuah kenangan dari masa lalu. Di mana hal itu membuat Mina sedikit tidak nyaman, sehingga Mina memutuskan untuk pergi bersama Maria sambil menikmati acara pesta tersebut. Dracula diam-diam mengikuti Mina yang terlihat menikmati pesta, seperti melihat hewan, putri duyung, dan juga menikmati makan dan minuman. Di saat mereka memasuki rumah hantu, Mina tiba-tiba terpisah dari Maria. Mina yang ketakutan, tiba-tiba saja Dracula muncul dan menuntunnya keluar. Setelah berhasil keluar, mereka lanjut bermain tembak-tembakan. Karena Mina masih noob, lalu Dracula mengajari Mina cara menembak. Di saat dalam pelukannya itu, lagi-lagi Mina terkena genjutsu yang melihatkan kenangan di masa lalu. Singkat waktu, Dracula lalu mengundang mereka untuk istirahat di kamar hotelnya sambil menunggu acara kembang api. Dracula lalu menunjukkan sebuah kotak musik antik kepada Mina.
Setelah kotak musik itu dimainkan, Mina seolah-olah tidak asing dengan suara musik tersebut. Sehingga hal itu membuat Mina kembali melihat bayangan dirinya yang menjadi sosok Elizabeth. Mina yang ketakutan menuduh Dracula telah menggunakan sihir. Akan tetapi Dracula mengatakan jika itu bukanlah sihir. Dracula lalu memberikan kotak musik tersebut. Hingga tak lama, Maria menarik Mina untuk melihat pertunjukan kembang api di malam tahun baru. Singkat cerita, Dracula lalu mengantarkan Mina pulang. Setibanya di dalam, ia terkejut dengan kehadiran pastor dan juga si dokter yang sedang merawat John tunangannya yang terluka. Pastor lalu menjelaskan apa yang dialami oleh John, di mana hal itu dilakukan oleh Dracula. Pastor juga mengatakan bahwa Dracula adalah seorang vampir yang hidup dengan menghisap darah manusia, dan Dracula juga menggunakan sebuah parfum untuk mengendalikan korbannya. Lalu pastor memeriksa leher Mina untuk memastikan jika Mina belum dikokop oleh si Dracula. Saat sedang di kamar, Mina yang lupa diri kalau dirinya sudah tunangan, mulai bucin kepada Dracula. Ia seakan tidak percaya dengan fakta yang ia dengar. Sambil membuka kotak musiknya, ia kembali mendapatkan penglihatan Elizabeth. Bagaikan Hiraisin, tiba-tiba saja Dracula muncul. Mina yang takut ketahuan Pak RT langsung mengusirnya. Lalu Dracula yang akan pergi melalui jendela malah dikira akan bundir. Sehingga Mina yang masih belum mengetahui sosok Dracula mencoba untuk menghentikannya. What are you doing? You cannot jump, it's much too high. Mina merasa jika dirinya sudah dibejep-bejep oleh Dracula. Dracula lalu menjelaskan bahwa dirinya tak pernah memakai apapun untuk memperdayanya. Dan minyak wanginya pun ia buang ke dalam tabunan. Hingga akhirnya dia kembali mengingatkan kenangannya pada Mina. Mina yang sudah menerima segambreng kenangan, mulai menerimanya dan semakin becek kepada si Dracula ini. Mina lalu meminta Dracula untuk mengubahnya menjadi vampir seperti dirinya. Dan saat itu juga, pastor mencium aroma parfum yang menyengat. Ia pun sadar jika Dracula berada di rumah ini. Ia kemudian bergegas ke kamar Mina. Namun sayang, Mina keburu digondol oleh si Dracula. Mereka yakin jika Mina telah dibawa ke kastil Dracula. John yang tidak rela tunangannya dibawa kabur, bersedia menuntun mereka menuju kastil Dracula demi Mina tunangannya. Sementara itu, Maria kembali menemui Henry. Dan ketika Henry lengah, ia berusaha untuk menggigitnya. Maria. Untung saja Pastor and the Gang datang tepat waktu. Maria yang kesal kemudian menyerang Pastor, sehingga terjadilah adu mekanik. Sayang sekali, Maria pun harus meninggoy setelah di-fatality. Di sisi lain, Dracula yang baru tiba di kastilnya mengajak Mina untuk room tour dan juga mengenalkannya pada para gargoyle. Dan ketika Mina membuka kotak musiknya sambil menggunakan gaun milik Elizabeth, tiba-tiba ya, rupanya sang pastor telah tiba di kastil dengan membawa segambreng pasukan. Setelah membombardir kastil Dracula, mereka akhirnya berhasil masuk. Sehingga Dracula pun akhirnya turun tangan. Setelah itu, ia mulai membantai para pasukan si pastor.
Meskipun para pasukan terus bermunculan, Dracula dengan mudah menghabisi mereka semua dan berhasil menggigit Henry. Ia lalu mengincar si pastor dan menodongkan pedang ke arahnya. Di sana pastor pun mulai mengeluarkan bacot no jutsu. Ia mengatakan kepada Dracula bahwa Tuhan tidak pernah meminta membunuh deminya. Jika manusia ingin membunuh, maka itu adalah keinginannya sendiri. Kedatangannya ke sini adalah untuk menyelamatkan Dracula. Akan tetapi, Dracula berkata jika keselamatannya adalah Mina. Pastor lalu mengucapkan justru Dracula lah yang akan menjadi kutukan untuk Mina. Mendengar hal itu, Dracula merasa perkataan pastor ada benarnya. Hingga tak lama ia mendengar teriakan Mina. Dracula pun meninggalkan pastor dan meminta para gargoyle untuk menahan para prajurit yang terus berdatangan. She is my salvation. Setibanya di kamar, ia langsung memeluk Mina yang sedang ketakutan, disusul dengan pastor yang kini sudah berada di depan kamar, sambil mengatakan jika Dracula benar-benar mencintai istrinya, maka dia harus melakukan sesuatu yang benar. Setelah mendengar bacotan no jutsu, Dracula pun akhirnya tergenjutsu dan berniat menyerahkan dirinya. Sempat mencegahnya, Mina pun tak bisa menahan keputusan Dracula yang sudah bulat, sehingga setelah ditusuk menggunakan belati perak tepat di jantungnya, Mina kemudian menarik tubuh Dracula ke dalam kamar, sebelum tubuhnya benar-benar menjadi abu. Setelah tubuhnya benar-benar menghilang, cahaya di dalam kastil pun padam, dan para gargoyle pun berubah menjadi para bocil Tuyul dan Bakyul. Lalu John pun berniat menemui Mina. Melihat Mina yang terlihat sangat sedih, dan sadar bahwa ia telah kehilangan cinta Mina, sehingga ia pun meninggalkan Mina. Lalu film pun sudah berakhir. Mina? Oke guys, itu dia film Dracula-Draculaannya. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, karena semuanya sudah jelas. Buat kalian yang suka channel ini, jangan lupa subrek. Gue Begusuma dari 1 Detik, pamit undur diri. Bye-bye.